Dalam penghitungan suara sementara Pilpres 2024, pasangan Prabowo Gibran mengungguli dua paslon lainnya. Ya, Gibran Rakabuming Raka sendiri mengklaim keunggulan tersebut karena peran dari kaum muda. Lalu apa sebenarnya yang membuat pasangan 02 berhasil menggait suara pemilih muda? Sudah bersama kami di studio Ketua Koordinator Nasional Relawan Milenial, penerus negeri Prabowo Gibran, Pradana Indra Putra. Selamat malam Mas Dana. Selamat pagi. Lebih tepatnya sudah pagi ya. Semangat terus. Semangat terus ya. Jadi Mas Dana, Anda melihat sosok dari seorang Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini dalam menggait pemilih muda ini seperti apa? Apa yang menjadi kunci bahwa pasangan Prabowo Gibran ini bisa menggait banyak suara pemilih muda? Oke, jadi Mas Reza, menurut aku yang pertama adalah yang pasti adanya sosok Mas Gibran di sana. Tidak bisa dipungkiri bahwa Mas Gibran ialah perwakilan generasi milenial, generasi Z di kontestasi kepemimpinan nasional kita sekarang. Jadi pertama itu, dulu yang diremehkan, dikatakan belimbing sayur, dikatakan Samsul, pas debat tiba-tiba merubah perspektif itu semua. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya narasi persatuan yang diusung oleh pasangan Prabowo Gibran. Nah ini penting, kenapa? Karena kalau kita perhatikan sebenarnya teman-teman muda ini, kita udah melewati 2014, 2019, sebenarnya teman-teman muda itu udah capek sama yang namanya polarisasi. Udah capek sama namanya keterbelahan antara ekstrem kanan, ekstrem kiri, dan lain-lain. Mereka menunggu ada suasana pemilu yang riang gembira, yang memang kondusif buat anak muda. Nah itu sebenarnya udah kita prediksi dari awal. Nah bagi saya, dua hal itu paling tidak menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap kenapa anak muda mau pilih pasangan Prabowo Gibran. Gitu. Nah terakhir memang pastinya ada narasi-narasi yang ke anak mudaan yang belum disebutkan oleh paslon lain. Contoh misalnya, penyiapan future talents dengan future skills. Ini selama debat 5 kali, yang ngomong kayak gitu cuma Mas Gibran. Hilirisasi digital, yang ngomong kayak gitu cuma Mas Gibran. Gitu ya. Dan misalnya ngomong soal AI, ngomong soal kripto dan lain-lain. Memang banyak, ada juga orang yang bicara, oh itu kejauhan, ketinggian dan lain-lain. Tapi kalau nggak ada yang bicara, itu siapa yang bicara? Kalau nggak ada yang menyiapkan, siapa yang menyiapkan? Nah jadi narasi-narasi semacam itulah yang bagi kami melihatnya bahwa inilah yang membuat anak muda mau pilih. Baik. Tapi kan dari 5 debat yang dijalani kemarin ya, banyak juga yang beranggapan bahwa sebenarnya banyak gimmick-gimmick yang ditampilkan oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran begitu. Karena dari sejumlah pihak juga mengatakan sebenarnya debat-debat itu kan tidak menunjukkan substantif, dari sisi substantif begitu dari para paslon, gagasan-gagasan dari para paslon, tapi lebih kepada mengenal individu para paslon. Nah, bagaimana Anda melihat bahwa banyak tanggapan, banyak pihak mengatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran selama debat itu menjual gimmick gitu? Jadi pertama gini Mas Reza, bahwa debat itu tidak bisa menampilkan secara keseluruhan, baik program, visi misi, strategi dan lain, saya setuju. Karena dengan keterbatasan waktu gitu ya. Tapi dalam debat kemarin juga, bahwa ketika kita menampilkan gimmick, enggak juga. Banyak program yang kita tawarkan di debat-debat itu. Apakah yang lain juga tidak menampilkan gimmick? Enggak juga. Ada juga gimmick yang ditampilkan oleh 03, oleh 01 sama aja. Tapi bagi saya ini hanya sekedar alasan bagi pasangan lain mungkin, atau orang yang berbicara lain bahwa mungkin gimmick yang mereka nggak berhasil. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, secara substansi jelas sekali kok. Mas Gibran dari awal bicara, dia soal bicara tadi saya bilang ya, hilirisasi digital, bicara soal future talent, future skills, bicara soal hilirisasi perikanan, semuanya. Itu semua dipersiapkan oleh Mas Gibran. Nah itu semua bagi saya program yang sangat clear. Contoh apalagi kredit startup milenial misalnya. Itu juga program yang terkait anak muda yang juga tidak diberikan oleh paslon lain. Jadi bagi saya di debat kemarin pun utamanya ketika Mas Gibran bicara itu relate sekali sama anak muda. Dan dia selalu bilang bahwa ketika pidato pun teman-teman sesama anak muda yang ada di Indonesia. Jadi memang dia mencoba merangkul semuanya. Maksud Anda pasangan 02 ini berhasil membuat gimmick yang sukses menarik Gen Z? Bagi saya semuanya. Jadi kita punya prinsip dalam kampanye itu 3 hal. Jadi substantif, kreatif, dan masif. Jadi apapun yang kita lakukan nggak boleh lepas dari substansi yang kita inginkan. Apa sih ya visi misi kita, program kita, itu harus dikenal masyarakat. Banyak contohnya, misalnya tadi yang saya bilang tuh mungkin teman-teman udah top of mind juga. Misalnya program susu gratis misalnya gitu ya, itu juga top of mind juga. Itu salah satu strategi kita di bidang substantif. Caranya harus kreatif.
Makanya kita juga nggak boleh monoton, nggak boleh dalam konteks yang pidato-pidato aja, enggak. Makanya kita sempat buat futsal match dengan 3D mapping misalnya, Gibran mendengar misalnya, Prabowo juga datang ke influencer public figure misalnya. Sama yang ketiga masif. Jadi kita secara sosialisasi ya harus secara masif ke masyarakat umumnya semuanya gitu. Mas, kemudian bagaimana dari pihak 02 menjawab selama ini kan ada rekam jejak yang diduga ini tidak diketahui banyak oleh anak-anak muda, apalagi Gen Z dan pemilih pemula. Kalau bicara soal rekam jejak, mungkin Mas Nanda juga tahu ya apa yang sering dikaitkan dengan Pak Prabowo misalnya, atau Mas Gibran yang dinilai mungkin belum cukup punya banyak pengalaman begitu. Bagaimana kemudian menanggapi terkait dengan Gen Z yang mungkin tidak tahu rekam jejaknya? Oke, jadi yang pertama kalau ada yang bilang tidak tahu rekam jejaknya, bagi saya sih juga itu pendapat yang keliru. Kenapa? Karena sekarang kita udah dalam era keterbukaan informasi, semua orang bisa Google, semua orang bisa cari di sosial media, di TikTok, di Instagram misalnya dengan mudahnya sekali. Bisa cari tahu Pak Prabowo siapa, Mas Gibran siapa, Pak Anies siapa, Pak Ganjar siapa, semua dengan gampang. Jadi bagi saya kalau ada yang bilang, oh ini orang nggak tahu rekam jejaknya, nggak mungkin. Itu dengan sangat mudah mencari tahu itu. Tapi bagi saya inilah demokrasi. Rakyat sudah memilih hampir kurang lebih hampir semua quick count, bicara 57%, 58%, ya inilah pilihan masyarakat, inilah demokrasi kita. Jadi ya mungkin ya bagi masyarakat di luar dari segala kekurangan kelebihan dari masing-masing paslon, ya Prabowo Gibran lah yang terbaik. Dan mungkin ya pada saat momentum ini Prabowo Gibran yang paling tepat untuk memimpin Indonesia. Oke, Mas Dana, Anda yakin Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini akan mengakomodir segala janji-janji manisnya, karena kan informasi yang terbaru juga menyebutkan makan siang gratis tadi baru terrealisasi mungkin secara penuh sampai 2029 dan juga harus memotong subsidi BBM begitu. Nah ini bagaimana Mas Dana melihat hal ini? Pertama adalah kalau tadi yang soal program makan siang gratis kan bukan baru terlaksana tahun 2029, tapi secara penuh baru terlaksana tahun 2029. Jadi udah berjalan mungkin pada saat Pak Prabowo terlantik langsung kita jalankan. Tapi apakah efektif seluruh masyarakat Indonesia langsung dapat? Nah ini yang kita perhitungkan. Jadi itu yang pertama, informasi yang harus diluruskan. Yang kedua adalah dalam konteks program-program kita, bagi saya malah salah satu pasangan yang paling transparan dalam melaksanakan programnya Prabowo Gibran. Ketika kita bicara soal program makan siang dan susu gratis, kita udah bicara soal jumlah anggarannya. Berapa sih yang dibutuhkan, berapa triliun yang dibutuhkan. Salah satu yang menerang-menerang adalah kita. Bisa dicek apakah paslon lain juga menerangkan hal yang serupa dengan anggaran yang sama, dengan rincian dan detail dan lain-lainnya. Jadi bagi saya, ini sudah kita rencanakan sejak awal, kami sudah terima konsekuensinya dan insya Allah siap kita jalankan. Oke, kita akan kawal terus ya bagaimana Pak Prabowo dan juga Mas Gibran nanti akan mengakomodir suara pemilih muda begitu. Apalagi kan? jika nanti sudah ada hasil resminya begitu ya dari rekapitulasi KPU. Kita harapkan benar-benar suara milenial ataupun pemilih pemula ini bisa betul-betul dijaga ya dan juga dijalankan. Ya betul. Pastinya harapan kami adalah ketika terpilih nantinya secara resmi oleh di KPU, harapannya benar dari kami, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran benar-benar bisa melaksanakan dan juga menyerap aspirasinya anak muda. Oke, baik. Terima kasih Mas Dana sudah bergabung bersama kami di live event Indonesia Memilih. Selamat pagi dan salam sehat. Thank you, makasih. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah di live event Indonesia Memilih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.